Hari bahagia menautkan hati dalam janji suci sebentar lagi akan menyelimuti pasangan Maxim Botier dan Luna Maya. Dikabarkan akan melembagakan cinta pada tanggal 7 Mei mendatang. Berbagai persiapan kian gencar dilakukan. Salah satu yang ramai dibicarakan adalah kejutan manis dari para sahabat untuk Luna Maya. Lewat acara bridal shower, para sahabat siap melepas Luna membuka lembaran baru dalam perjalanan asmara. Melewati jatuh bangun kisah asmara, Luna Maya seperti menemukan cinta sejati pada sosok Maxim. Perbedaan usia tidak jadi batu sandungan. Keduanya benar-benar sudah siap melenggang ke jenjang pernikahan. Tapi sayang, Luna sendiri seperti enggan mengumbar kabar bahagia, memilih menyimpannya sebagai privasi. Ditanya soal rencana menikah, Luna Maya hanya melempar senyuman. Apakah ini akan menjadi film perdana Kaluna after nikah? Udah yuk. Yuk, boleh yuk. Senyum sempul Luna Maya menyeratkan banyak pertanda. Tapi apapun itu, banyak sahabat ikut berbahagia dengan kisahnya bersama Maxim Botier. Tak terkecuali bagi Prilly Latukonsina yang pernah terikat cerita bersama Maxim Botier. Apapun yang terjadi di masa lalu, tak lantas membuat hubungan mereka beku. Bahkan saat ditanya soal kabar pernikahan hingga undangan, Prilly dengan jelas menyebut sudah mendapatkannya. Bagi Prilly, hubungan bersama Luna Maya bahkan jauh lebih dekat karena mereka terlibat di sejumlah proyek. Dapat. Ya maksudnya aku sama Kak Luna kan kita temenan banget dan bahkan kita mau syuting film bareng gitu. Kita di Masya Allah suara itu mohon maaf. Love you. Aku sama Kak Luna mau syuting film bareng. Kita mau ada project film nanti beberapa bulan lagi syuting. Jadi ya udah pasti kan ngobrol, kita tukeran informasi dan ya aku udah tahu sih kalau mereka lamaran gitu dan aku juga sangat support banget. Aku melihat mereka berdua itu cocok banget. Ikut berbahagia dengan cerita indah Maxim Luna menyongsong hari pernikahan mereka, Prilly Latukonsina juga membuncah cerita cinta bersama Omara Esteghlal. Sama-sama dikenal bucin menjalin hubungan, Prilly dan Omara juga tak jarang membuat baper para penggemar. Banyak kesamaan, pasangan ini sering mencipta keseruan dari sekedar menikmati makanan hingga berpetualang ke negeri orang dengan cara tidak biasa. Nggak berat, aku bisa. Lepas nggak? Lepas. Aku bisa. Lepas dulu. Ya, coba lepas, aku bisa. Ini diliatin orang, sumpah. Ya makanya lepas. Ya aku bisa, masa kamu yang bawa? Nggak mau, aku bawa tas. Nggak mau, aku bisa sendiri. Astagfirullah, aku bisa bawa sendiri. Iya sih, kita sehari-harinya cukup mirip ya. Paling yang nggak mirip, aku selalu bangun lebih pagi dari dia gitu. Jadi itu aja sih yang nggak mirip, tapi sisanya kayak sama. Kegiatannya, kesukaannya apa, makanan, selera fashion sama banget gitu. Jadi aku suka ngelihat cowok yang pakai baju apa, dia gayanya kayak gitu. Dia juga suka cewek yang pakai baju kayak gimana, kebetulan gaya aku emang kayak gitu. Jadi ya sampai makanya bisa tukeran aksesoris gitu, walaupun dia pakai yang simple dan itu bisa dipakai unisex gitu, yang nggak harus cewek yang pakai gitu. Itu kita senang ya, karena kan kita nih orangnya lumayan adventurous ya. Kita suka adventure, kita suka kemana-mana. Jadi kita kayak konsep tadi mancing, backpackeran, diskusi buku baru atau diskusi film selalu. Makan ya. Jadi kita selalu mencoba hal-hal yang baru karena menurut kita tuh kayak melakukan hal yang baru bareng tuh selalu seru. Ada obrolan nggak sih mungkin the next liburan mau ini seru nih kayak gitu? Oh udah ada. Mau apa mungkin? Next in agenda sih pasti premier dulu ya. Dan promo film. Tapi sekelarnya kita sama-sama promo film, mungkin ada beberapa negara, ada beberapa destinasi juga, kota di Indonesia dan pulau di Indonesia yang akan kita kunjungi.
Tapi lagi kita planning dulu. Nanti kalau misalnya udah ada pasti ada kok update-nya. Kenapa planning pulau-pulau gitu? Karena selain dia mengajari aku mancing, dia juga akan mengajari aku diving. Gitu sih. Udah beli alat diving belum sih kalau? Wah, udah beberapa kan bisa nyewa juga kan ya. Jadi ada beberapa preparasi yang udah kita lakukan dari sekarang. Aku pun juga preparasi untuk bisa dapatkan license untuk diving. Jadi on progress gitu sih. Banyak pulau, destinasi apa sih mungkin yang jadi inceran buat diving? Kita lebih mencari ke Indonesia Timur sekarang ya. Gitu sih. Soal rasa, Prilly dan Omara mengaku punya banyak kesamaan yang membuat mereka seperti satu frekuensi selama menjalin hubungan. Dan ini pula yang membuat Prilly seperti tak gampang lagi meraba masa depan. Mulai membayangkan cerita di hari nanti, Prilly mengaku siap jika kelak dilamar oleh sang kekasih hati. Bahkan, Prilly menyebut Omara sudah tahu pasti bagaimana cincin kesukaannya. Waktu itu dia bilang, aku mau dong cincin yang bisa dipakai cowok gitu. Terus sebenarnya belum masuk sini koleksinya, jadi cincinnya dia pakai di kelingking dia. Kalau misalnya ngeliat interviewnya ada dia di kelingking pakai cincin, itu cincin. Karena bacanya Ili, jadi kayak nama aku gitu. Terus dipakai di kelingking sama dia dan cocok-cocok aja sih dipakai cowok gitu. Jadi dia... Kita lihatnya ke depannya, aku nggak bisa meramal ke depannya. Kapan cincin itu akan tersemat di jari Prilly? Waktu yang akan menjawabnya. Satu yang pasti, di usianya sekarang, Prilly tak ingin lagi main-main dalam menjalin hubungan. Dan sebagai bukti keseriusan, Prilly dan Omara sudah saling mengenal begitu baik dengan keluarga satu sama lainnya. Dan ketika restu kedua keluarga sudah mengalir, maka tinggal Prilly dan Omara menentukan tanggal hari bahagia mereka. Akan ada gebrakan atau kebetulan kan yang ngelamar harus dari cowok ya, saya mana tahu, nanti coba tanya ke Omaranya ya. Ya cuma balik lagi kalau aku kan selalu bilang kayak aku nggak pernah juga menjalani hubungan yang main-main gitu ya, karena aku juga udah umur segini dan apalagi kita juga udah saling ketemu keluarga, udah saling suka keluarga masing-masing, udah cocok lah. Keluarga dia sama keluarga aku tuh benar-benar hampir mirip banget, cara ngumpul keluarganya, cara interaksi benar-benar mirip banget. Jadi aku gabung sama keluarga dia tuh kayak gabung sama keluarga sendiri, dia pun begitu. Ya doain aja semoga lancar-lancar, nggak ada halangan, nggak ada musibah atau apapun, semoga bisa dilewati dengan baik dan bisa ke jenjang yang lebih serius. Seneng banget ya ngeliat Luna Maya dan Maxim ini akan sudah semakin dekat dengan pernikahannya. Tapi memang agak salfok gitu ya, karena kan Prilly adalah mantannya Mas Maxim nih ya kan. Ternyata diundang juga untuk hadir ke pernikahannya. Tapi memang ya kalau misalnya udah mantan-mantan udah damai-damainya, ini kan jadi lebih indah. Betul, ini menjadi inspirasi bahwa memang ketika pasangan selebriti harus kandas gitu ya, tidak berhasil melanjutkan ke jenjang berikutnya, tetap support each other. Dan kalau misalnya Luna Maxim kan sudah jelas nih tanggalnya yang kita dengar gitu ya, tinggal menghitung beberapa hari lah sampai ke awal bulan Mei. Kira-kira nih Prilly sama Omara yang manis, yang melebihi manis madu ya kan, kapan nih untuk melangkahkan kaki ke jenjang berikutnya? Karena kita berdua pemirsa semuanya pasti udah gak sabar banget melihat kebahagiaan dari pasangan-pasangan selebriti kita ini.